Shalom Bapak Ibu dan Saudara dalam Tuhan. Shalom. Kami akan percaya pada saat malam hari ini, kita yang hadir pada saat hari ini, kita rindu untuk kita datang kepada Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa setiap hati kita rindu dijamah oleh Tuhan. Dan semakin hari kita semakin dipenuhi oleh kuasa yang daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Biarlah memenuhi setiap hati kami. Biarlah memulihkan setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun di dalam setiap langkah-langkah kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
Berkatilah Tuhan setiap pribadi kami saat malam hari ini. Kami rindu dijamah oleh kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Setiap hati boleh dipulihkan, setiap hati boleh dikuatkan oleh karena Roh Kudus yang menjadikan pedoman di dalam setiap hidup kami. Roh Kudus memberikan kekuatan di dalam setiap langkah-langkah kami, di dalam kami mengikuti hidup ini ya Bapa. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau memberikan penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus yang menjadikan pendamping setiap kehidupan kami. Kami terlalu yakin dan percaya ya Bapa, Roh-Mu yang senantiasa melingkupi dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dipulihkan Tuhan oleh karena Roh Kudus-Mu. Yesus Tuhan, ditinggikan dan dimuliakan, menyediakan tempat bagi kami Tuhan, karena Engkau menjadikan Roh yang menjadikan Roh menghibur bagi setiap kehidupan kami. Syukur Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Yesus Tuhan, ditinggikan dan menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Engkau kami boleh mendapatkan suatu kemenangan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan
Kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, menyembah memuji nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah sabda firman-Mu ini Tuhan dapat berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, Kau layakan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau akan tambah-tambahkan karunia-Mu, urapan-Mu menaungi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hati kami Tuhan menjadi tanah yang gembur, yang siap untuk menuai Tuhan, yang siap menanam setiap benih-benih firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan memberkati kami Bapa. Biarlah Engkau yang akan mengurapi setiap kami, khusus untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi di dalam doa 10 hari. Ini hari yang ke-5. Hari yang ke-5. Ya, kita akan membaca Alkitab kita teruskan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan hari yang ke-5 ini. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Semua sudah membuka ayat ini. Kita akan baca 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari yang keempat kemarin sudah saya sampaikan, salah satu kita dipulihkan oleh Roh Kudus karena kita memiliki gaya hidup berdoa, banyak berdoa, tidak jemu-jemu berdoa. Nah, kemudian berdasarkan janji Tuhan yang disampaikan kepada Salomo pada saat membangun bait Allah, Tuhan akan memberkati dan memulihkan umatnya ketika umatku, bangsa Israel, orang-orang percaya saat ini mencari wajahnya, mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kunci pemulihan yang dituntut oleh Tuhan supaya kita ini mengalami, menerima janji Tuhan, pemulihan adalah mencari wajah Tuhan, menemui wajah Tuhan, mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan berarti Tuhan itu hilang gitu ya, atau kita ini main seperti anak kecil petak umpet ya, kemudian Tuhan sembunyi, kemudian kita yang mencari. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dimaksud dengan mencari wajah Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini jauh dari Tuhan, kita ini meninggalkan Tuhan karena keinginan kita, karena kemauan kita, karena kehendak kita, atau karena kita ini merasa gak butuh Tuhan. Tetapi pada saat kita ini sudah tidak berdaya lagi, kita ini sudah tidak mampu lagi, mungkin kita sudah ada di jalan buntu, atau mungkin kita ini ya mau mati rasanya gitu. Nah, kemudian kita baru sadar bahwa kita ini membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan lawatan Tuhan, membutuhkan jamahan Tuhan, membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kemudian kita mulai berdoa, kita mulai membaca Alkitab, kita mulai setia persekutuan, kita setia di dalam menyembah Tuhan, kemudian taat beribadah dan sebagainya. Nah, saat itulah kita ini mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
untuk mencari wajah Tuhan. Itu juga disampaikan oleh para nabi. Salah satu adalah Nabi Amos. Kita akan membaca Amos pasal 5 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Ini sering kita sampaikan, kita dengar, Bapak Saudara. Amos pasal yang ke-5 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan ayat-ayat ini di dalam kitab Amos ini, ada 3 hal yang sangat penting. Nabi Amos itu diutus oleh Allah supaya memperingatkan, memberi peringatan, kemudian untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan memperingatkan bangsa Israel melalui Nabi Amos. Nah, peringatan itu adalah menjadi seruan juga pada zaman sekarang. Peringatan Tuhan melalui Nabi Amos tidak hanya berlaku pada saat itu, tetapi juga berlaku saat ini. Pada saat kita ini meninggalkan Tuhan, pada saat kita ini mencari sesuatu yang bukan Tuhan, maka Amos memperingatkan kepada kita sekarang. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan yang kaitannya dengan pemulihan. Kita dipulihkan oleh Roh Kudus. Yang pertama, carilah aku, carilah Allah, cari wajah Tuhan, cari wajahnya. Kata carilah itu berasal dari kata cari. Kata perintah ini supaya dilakukan. Ya, ada usaha untuk mendapatkan, untuk menemukan, untuk memperoleh. Jadi kalau carilah, kita harus berusaha untuk mendapatkan, untuk menemukan, untuk memperoleh, berusaha untuk memiliki. Ya, menemukan siapa? Mencari siapa? Mencari wajah Tuhan, mencari kuasa Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari kekuatan Tuhan, mencari firman-Nya, dan mencari Roh Kudus-Nya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu bangsa Israel mempunyai keyakinan bahwa tempat-tempat tertentu seperti Betel, Gilgal, mungkin tempat-tempat lain gitu ya, dapat mendatangkan kehidupan, mungkin dapat menolong sehingga bangsa Israel merasa nyaman dan damai. Untuk menerima pemulihan bukan mencari tempat atau tempat ibadah. Banyak orang Kristen yang mencari tempat ibadah saat ini, bukan mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang datang ke satu gereja karena gerejanya megah, gedungnya mewah, full AC, full musik, full karpet gitu ya, atau full cewek, full cowok gitu. Mereka ibadah ke gereja tertentu karena pendetanya ganteng gitu, atau pendetanya kaya gitu ya, atau gerejanya ya setiap minggu memberi sembako gitu. Kemudian ke gereja di mana gerejanya tidak ada kolektornya gitu. Atau gereja tidak menerima 1/10. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini melihat itu, kita memandang secara fisik, kita ini ke gereja karena hal-hal itu, Bapak Saudara, kita ini gampang kecewa. Gampang kecewa. Kalau tidak terpenuhi, kita akan kecewa.
Tetapi yang benar Bapak Ibu Saudara, kita ini datang ke gereja adalah mencari hadiratnya, mencari firman-Nya, mencari kuasanya, mencari Roh Kudus, supaya Roh itu memenuhi kita, memimpin kita, membaptis kita, supaya kita ini diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perintah untuk mencari Tuhan ini juga disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu satu zaman dengan Nabi Amos yang menyatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan, dan berserulah kepadanya selama Ia dapat ditemui. Hari ini adalah waktunya untuk mencari Tuhan, karena Tuhan masih berkenan. Tuhan masih dapat kita temui, karena ini adalah zaman anugerah, zaman kemurahan Tuhan. Tuhan bisa kita temui. Tuhan masih mau menerima pujian kita. Tuhan masih mendengarkan doa kita. Hari ini Tuhan masih mau menerima ibadah kita. Tuhan masih menerima puji-pujian kita. Saat ini belum ditolak, waktu itu belum ditutup, waktu ini belum ditutup oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ia masih berkenan ditemui. Waktu ini adalah waktu anugerah yang dilimpah-limpahkan kepada kita. Allah masih bisa menerima kita untuk masuk di dalam hadiratnya. Kita masih berkenan untuk menghampiri tahtanya. Dan sama dengan Nabi yang sejaman dengan Amos selain Yesaya adalah Hosea. Nabi Hosea juga mengatakan, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sekarang ini kita mencari Tuhan. Sekarang ini waktunya untuk mencari Tuhan. Bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, bukan waktu yang akan datang. Sekarang ini sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Jangan tunggu kalau kita ini sudah berhasil. Jangan tunggu kalau kita ini sudah sukses kemudian baru cari Tuhan. Jangan mengatakan, kalau aku sudah punya keluarga aku mau cari Tuhan. Jangan mengatakan, oh kalau aku sudah usahaku jalan lancar aku baru mau mencari Tuhan. Kalau aku sudah punya istri atau punya suami aku baru mau mencari Tuhan. Atau kalau aku sudah sukses menjadi sarjana baru aku mau mencari Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan, sekarang ini waktunya sudah datang, yaitu untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencari Tuhan, mencari wajahnya, itu juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus berkhotbah di bukit. Ini adalah ayat yang sudah kita hafalkan, mungkin sudah melotok di pikiran kita, di otak kita gitu. Apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu. Apa artinya mencari wajah Tuhan di sini? Mencari Tuhan adalah mengutamakan kita ini beribadah kepada Tuhan, mengutamakan kita ini berdoa kepada Tuhan, mengutamakan hal-hal spiritual kita kepada Tuhan. Kita mengutamakan dan memprioritaskan kita ini berjumpa dengan Tuhan. Kita ini memprioritaskan untuk menyembah Tuhan, memprioritaskan kita ini untuk mendengarkan suara Tuhan, dan mengutamakan kita ini bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang disebut carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Dan kalau kita ini sudah dapat melakukan semuanya, kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya, Alkitab mengatakan apa? Semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Luar biasa firman Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, yang kedua, kamu akan hidup
Akibat mencari wajah Tuhan, menurut kitab Amos, adalah Tuhan itu tidak hanya memulihkan, tetapi Tuhan itu memberi hidup. Kamu akan hidup ketika kamu mencari Tuhan. Hidup ini adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada mereka yang menemukan wajahnya. Orang-orang yang percaya, umat Tuhan, ketika menemukan wajah Tuhan, mereka mendapatkan wajah Tuhan, mereka dapat berkomunikasi dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan apa? Hidup. Hidup di sini adalah hidup kekal. Dalam bahasa asli itu adalah hayu, ya, sama dengan yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Ya, di sana dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wah, dalam Injil Yohanes tidak hanya hidup, tetapi juga diberi segala kelimpahan. Ini adalah rahasia bahwa firman Tuhan ketika kita ini mau dipulihkan. Ketika kita ini mencari Tuhan, maka kita akan dipulihkan, bahkan diberi kehidupan kekal. Dan tidak hanya itu, selama ini kita akan diberi segala kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata hidup yang ada di dalam teks Yohanes pasal 10 ayat 10 di dalam bahasa Yunani itu adalah zoe atau zoes, ya, bukan bios, karena ada dua kata Yunani yang berbeda antara zoe dan bios. Ya. Kalau zoe itu lebih menunjuk kepada hidup yang kekal. Jadi orang yang hidup selama-lamanya, hidup yang tidak mati lagi. Sedangkan bios itu menunjuk ya hidup yang bisa mati. Maka istilah sekarang ini menjadi biologi. Biologi itu dari kata bios dan logos, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Tetapi ini bukan zoes, zoe, ya. Zoe itu adalah hidup kekal yang Tuhan berikan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ini mencari Tuhan, tidak hanya pemulihan hidup kita, tidak hanya kelimpahan dalam hidup ini, tetapi Tuhan memberi hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Konsekuensi mencari wajah Tuhan dan bersekutu dengan Allah adalah hidup. Jadi hidup kita dapat ketika kita ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mencari wajahnya. Tetapi sebaliknya, konsekuensi akibat umatnya yang tidak mencari wajahnya dan meninggalkan Allah, mereka akan mengalami kematian dan ratapan. Itu yang dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3. Jadi orang yang tidak mencari Tuhan itu adalah kematian dan ratapan. Tetapi orang yang mencari wajahnya akan mendapatkan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap mereka yang tidak mencari wajah Tuhan menjadi jahat, sebab mereka memutarbalikkan keadilan dan menghempaskan kebenaran. Itu ayat 7 dan ayat 10, ayat 7 sampai ayat 10 itu di dalam kitab itu. Mereka menindas dan merampas gandum orang lemah. Mereka menjadi jahat dan berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Amos menyatakan bahwa orang yang tidak mencari wajah Tuhan adalah lawan Tuhan. Artinya di luar Tuhan adalah kematian, di luar Tuhan adalah kebinasaan, di luar Tuhan itu hilang, di luar Tuhan itu adalah maut. Tetapi orang yang mencari Tuhan, mencari wajahnya, akan mendapatkan hidup selama-lamanya. Dari ayat ini menunjukkan bahwa hidup kekal, kehidupan selama-lamanya hanya ada di dalam Allah. Maka carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pada saat itu bangsa Israel keliru menyamakan Tuhan itu dengan tempat-tempat, menurut mereka tempat-tempat bersejarah, mungkin begitu.
mereka sudah merasa puas ketika ke Betel, ke Gilgal, ke Berseba, mungkin identik dengan mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mereka ini keliru. Maka Amos menyadarkan mereka bukan mencari Betel, bukan mencari Gilgal, bukan mencari Berseba, tetapi carilah Tuhan. Maka kalau kita ini hanya mencari tempat, mencari gereja, mencari bait suci, mencari rumah Tuhan, ya, itu tidak sama dengan kita ini mencari Tuhan. Maka saudara, yang lebih penting adalah mencari Tuhan. Kemungkinan bangsa Israel merasa puas jika sudah ke Betel, sudah ke Gilgal, atau sudah ke Berseba. Tempat-tempat tersebut tidak menjamin mereka untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi kehidupan yang kekal hanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Hidup kekal bukan didapat ketika kita ini ke bait Allah, kita pergi ke gereja, kita ini berfellowship, kita ini mendapatkan hidup kekal ketika kita ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mencari wajahnya, mencari firman-Nya. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan kita beribadah secara formal, secara rutinitas, secara status, tetapi Tuhan menginginkan mengendaki persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan yang intim, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ini jelas yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan mengatakan itu bersama. Karena aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tuhan itu sebagai jalan, Tuhan Yesus itu sebagai kebenaran, dan Yesus itu juga memberi kehidupan. Maka percayalah kepada Yesus, Dia akan memberikan kehidupan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bukan mencari tempat. Karena di dalam ayat itu, di dalam ayat 4 dikatakan, janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Bagi bangsa Israel, tempat ibadah itu nampaknya menjadi fokus, ya, seperti Betel. Betel itu artinya rumah Tuhan, ya, rumah Tuhan. Dan Betel itu adalah tempat yang memiliki fakta sejarah, ya, fakta sejarah, ya, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Betel. Contohnya di Betel inilah Yakub mendapatkan penglihatan, yaitu malaikat yang turun naik dari tangga kemudian menjumpai Yakub. Kemudian juga di tempat inilah Yakub itu membangun misbah dan altar Tuhan. Kemudian di dalam kitab Kejadian juga dikatakan Betel ini adalah tempat dibuatnya perjanjian Allah dengan Yakub juga. Kemudian Yakub diganti Israel itu juga di Betel ini. Yang kemudian Betel ini menjadi tempat penyembahan berhala, maka dikatakan Betel akan lenyap. Nah, kemudian tempat yang kedua adalah Gilgal. Gilgal artinya bergelombang atau berombak, ya, atau menggelinding. Gilgal ini merupakan tempat bersejarah bagi Israel, karena Gilgal adalah tempat perkemahan pertama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Yosua. Nah, kemudian Yosua mendirikan apa? Mendirikan batu 12 itu, ya. Kalau kita membaca kitab Yosua, 12 batu yang menggambarkan suku Israel itu di Gilgal. Nah, kemudian Gilgal juga tempat di mana Abraham pertama sekali mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kemudian tempat Samuel mempersembahkan korban di hadapan tabut Tuhan ketika tabut itu berada di Silo. Nah, Gilgal, disinilah umat Israel menyatakan kesetiaan kepada Saul, raja yang diizinkan Tuhan karena mereka memintanya, minta raja. Ya, Tuhan berikan raja Israel yang pertama, yaitu Saul. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Perkembangan berikutnya, ya, Gilgal itu menjadi tempat penyembahan berhala, ya, menjadi tempat di mana yang dikecam keras yang ada di dalam Alkitab, khususnya kitab
Hosea dan Amos. Gilgal pasti masuk dalam pembuangan, karena Gilgal saat itu perkembangan berikutnya, Gilgal menjadi tempat bersinar. Itu Hosea pasal 4 ayat 15. Dan Gilgal menjadi tempat untuk berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tempat yang ketiga adalah Berseba. Berseba berarti sumber air berkelimpahan. Memang kota ini adalah kota yang bersejarah, kota yang berkaitan dengan Abraham, berkaitan dengan Ishak dan Yakub, karena tempat ini adalah sebagai tempat kebaktian di daerah Negeb. Kemudian tempat ini juga diambil oleh bangsa Israel sebagai tempat untuk beribadah. Amos memandangnya sebagai tempat yang terkucil, maka jangan pergi ke Berseba. Hal ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan bukan ditentukan oleh tempat ibadah, karena Betel itu akan lenyap, kemudian Gilgal akan masuk di dalam pembuangan. Ibadah itu bukan ditentukan oleh tempat. Apapun tempat indah sekalipun tempat itu indah, tapi kalau hati kita tidak berfokus kepada Tuhan, itu bukan ibadah. Karena banyak orang yang mengatakan, sampai sekarang ini mengatakan, jika aku beribadah di gereja A, saya diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita mendengar bahwa banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa tempat ibadah itu yang memberkati. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan bukan ditentukan oleh tempat ibadah, tetapi karena kita mencari wajah Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Ada orang yang mengatakan, jika aku beribadah di gereja A, saya diberkati Tuhan. Ada juga orang mengatakan, kalau aku beribadah di gereja B, saya dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saya beribadah di gereja C, saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau aku beribadah di gereja yang kecil, saya nggak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan tergantung pada kualitas kita, kualitas pertemuan kita dengan Tuhan. Kita mencari wajahnya, kita mencari firman-Nya, kita mencari hadirat-Nya, bukan ditentukan oleh tempat. Karena sumber berkat, sumber pemulihan, sumber pertolongan, sumber karunia-karunia rohani itu asalnya dari Tuhan, bukan tempat. Maka Bapak Ibu Saudara jumpai Tuhan dan meminta supaya Dia memulihkan kita. Sebagai kesimpulannya Bapak Saudara, untuk menerima pemulihan, kita harus mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya. Bukan tempat, bukan gedung, bukan pemimpin rohani, bukan liturgi, bukan musiknya, tetapi mencari firman-Nya, mencari hadirat-Nya, mencari kuasanya, mencari Roh Kudus-Nya, mencari otoritasnya, mencari lawatannya, mencari jamahannya, dan hanya kuasa Tuhan yang memperbarui dan memulihkan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah sepulangnya kita dari tempat ini, kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan melalui berkat firman Tuhan saat malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan, segala saat kesempatan saat malam hari ini Tuhan, kami boleh dipulihkan, kami boleh dikuatkan Tuhan melalui firman-Mu. Jikalau hamba-Mu saat ini boleh berbicara, berhenti bicara Tuhan,
Kami yakin percaya, kami tetap dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, semakin hari semakin dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah kami tidak hanya puas sampai ini ya Bapa, namun kami ingin lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu saat malam hari yang telah kami dengarkan, kami boleh diperbarui, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh dipulihkan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersorak-sorai, kami telah menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Kami mau melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya.